Habis itu kita ketemu dalam satu rumah yang isinya 8 kakak. 8 kakak, rumahnya ukurannya berapa? Rumahnya itu kayak 4x4 doang. 4x4. Iya. Kalau dulu namanya CAP, CIP. Itu masih gerobak. Masih didorong orang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya MTZ Muhammad Taufik Zulkifli di podcast Podcasti ya. Jadi advokasi melalui podcast. Dan hari ini kita bicara agak berat ya tentang pembangunan di Jakarta atau di daerah khusus Jakarta. Dan saya membawa serta seorang narasumber yang baru pertama kali ini, hari pertama untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Tapi sekarang masih daerah khusus ibu kota Jakarta karena Kepresnya belum keluar ya. Dan saya perkenalkan, apa kabar Bang Gozi? Halo, hai, assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Posisi sama ya anggota DPRD, tapi usianya terpaut berapa? 30 tahun atau berapa kita ya? Sekian, kayaknya itu mungkin beda 11-12 dong. Nah ini semacam tes dah hari ini ya tentang bagaimana kita anggota dewan itu melihat rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ini Bang Uzi juga bawa pasukan ya. Halo pasukan semuanya. Ya, pasukan ini akan memberikan bocoran tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan. Sebelumnya, Bang Gozi kemarin nyalek di dapil berapa, coba diceritakan? Suaranya berapa, kemudian yang mendukung siapa aja? Oh gitu. Iya. Oh, udah jadi bocor bener aja. Bocor halus aja nggak apa-apa. Masya Allah. Jadi ini sebenarnya saya dari dapil 4 Ustaz. Iya. Bareng sama Ustaz MTZ nih. Saingan. Wah, mitra. Dan fun fact-nya Ustaz, memang dapil 4 itu pertama yang terpilih sama-sama pakai kacamata. Ya. Terus ada Zulnya juga Ustaz. Zul. Kalau saya Zul Azmi. Ustaz Zulkifli. Pas lagi juga bikin podcast juga. Ya, Masya Allah. Jadi kemarin memang ya kita pertama banyak ya di masyarakat Cakung, Pulau Gadung, Matraman gitu ya. Terutama saya sebagai putra daerah di Cakung gitu ya. Memang mudah-mudahan. Kenal gak wajahnya orang Cakung? Kenal gak? Ya. Alhamdulillah masih penuh bimbingan dari Ustadz MTZ ya, kemarin baru mencapai 13.329 suara. Langsung banyak itu, pendatang baru langsung 13.000. Masya Allah. Ya. Terus kemudian sekarang sudah berkeluarga ya? Sudah berkeluarga. Walaupun masih muda, ini sudah punya anak berapa? Belum. Oh belum ya? Masih on the way. Iya. Dan kemudian ini adalah periode pertama dari Bang Gozi untuk menjalankan tugasnya ya sebagai anggota legislatif. Ini antara lain adalah kita hari ini di DPRD sedang menyusun ya RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ya, yang mengacu pada RPJPN ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu 2025 sampai 2045, 20 tahun. Kalau dulu di zaman Soeharto itu ada GBHN, ada Replita, ya. Kayaknya Gozi belum lahir nih. Belum. Udah lahir, cuman nggak ngerti. Ya. Ada namanya Rencana Pembangunan 5 tahun, ada GBHN, Garis Besar Haluan Negara dan seterusnya. Itu sesuatu yang bagus ya, Gozi ya. Karena dulu itu kita walaupun memang sepertinya otoriter ya, tapi kemudian karena dia dipimpin oleh satu orang terus-menerus gitu, jadi perencanaan tuh bisa lebih bagus. Menurut Bang Gozi gimana? Kalau saya sih memang dalam setiap pembangunan, dalam setiap kebijakan itu memang harusnya linear ya, antara yang mau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi memang harus satu visi. Bahkan kami
dan kita semua disumpah kemarin, diambil janjinya itu adalah meneruskan aspirasi dari masyarakat sepanjang itu sesuai dengan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Sesuai dengan rencana yang ada ya. Iya, jadi kalau melenceng ya mungkin juga belum menjadi kewajiban untuk diaspirasikan gitu. Iya, gitu. iya. Wah, menarik nih, ya. Anak muda milenial atau Gen Z? Saya milenial. Ya, tapi boleh juga dianggap Gen Z. Ya. Nah ini jadi memang kalau kita lihat ya misalnya kemarin lah ya ketika zaman gubernur sebelumnya ya Pak Anies ya 5 tahun itu kita membangun di Jakarta tapi kayaknya nggak kompak sama pusat ya, nggak ada apa namanya kesesuaian atau keselarasan. Sebenarnya saya lihat masalah pribadi ya, bukan masalah sistemik gitu. Nah itu ternyata mengganggu Bang Gozi ya. Menurut Bang Gozi gimana? Kalau pembangunan pada saat periode sebelumnya ya, memang secara kombinasi politiknya memang kayaknya nggak sama gitu ya, karena pendukungnya pun berbeda. Tapi saya pikir pembangunan di Jakarta itu tidak bisa terlepas dari adanya pemerintah pusat. Kita ngelihat misalnya saat pembangunan di beberapa wilayah, termasuk misalnya di dapil kita saat di Cakung, itu banyak PSN, proyek strategis nasional. Artinya kan memang sebenarnya pembangunan di Jakarta pun mengikuti. Cuman terkesan gitu ya, karena memang vakum politiknya antara gubernur dengan presiden itu berbeda, dinilai nggak sejalan. Setidaknya dua, masalah normalisasi dan naturalisasi. Yang kedua itu masalah apa lagi tuh? Ya, kalau normalisasi dan naturalisasi kan terkait itu biasanya apa namanya? Bagaimana sungainya itu pembebasan lahan segala macam dianggap lama. Dan satu lagi masalah reklamasi. Nah itu menjadi salah satu pertentangan yang sengit. Tapi banyak juga program-program pusat itu sebenarnya berjalan di daerah di Jakarta kemarin itu. Itu aja sih. Iya, artinya memang secara profesional harusnya nggak seperti itu. Artinya seorang presiden ya udah punya rencana seperti ini, seorang gubernur punya rencana seperti ini, ya harusnya secara sistem kan harusnya nyambung ya. Cuman kelihatan memang ketika diaplikasikan di pembangunan daerah gitu atau pembangunan di lapangan itu misalnya ini bantuan yang ini harusnya dari pusat tapi kemudian belum keluar izinnya atau dan lain-lain ya. Tapi kita kembali ke sini ke laptop ya, bahwa kita sudah punya, sebenarnya sudah disahkan perdanya ya, RPJPD, rancangan pembangunan jangka panjang daerah, dan kita langsung ke sini aja ya, langsung ke coba Bang Awal ya. Nih kita mau nanya sama anak muda milenial ya, setuju kan dengan apa yang sudah tersusun di sini dan bagaimana mengatasinya ya? Ternyata ya, jadi pertama gini ya, saya mesti sampaikan dulu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta itu Jakarta harus dijadikan atau visinya gitu ya, itu satu menjadi pusat perekonomian nasional, berarti ekonomi paling besar di Jakarta ya. Yang kedua menjadi global city ya, kota yang global ya. Nah langsung aja ya, kemarin Bapeda dan kemudian Bapeda itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta ya, dan kemudian juga para anggota DPRD dan kemudian para ilmuwan, ekonom dan rakyat ya, sudah ada FGD, Forum Group Discussion. Kemudian tersusunlah ini ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya? 8 atau 9 ya? Ada 9 tantangan di Jakarta Problem. Yang pertama, kita baca dulu aja semuanya ya, ntar saya tanya dari Bang Gozi seperti apa. Yang pertama katanya kepadatan dan mobilitas penduduk gitu ya. Jadi Jakarta padat dan mobilitas penduduknya seliweran ya, ada rumahnya di mana, kerjanya di mana, sekolahnya di mana gitu ya. Kemudian yang kedua unskilled labor ya. Jadi tenaga kerja yang tidak punya skill ya, atau skillnya rendah ya. Jakarta seperti itu. Kemudian banyaknya permukiman kumuh ya, betul, setuju gak? Setuju ya? Iya betul. Kemacetan, polusi udara, perubahan iklim, dan UHI itu apa Bang UHI tadi itu suhu ya, suhu di satu pulau, index ya, island U-nya apa? Urban heat island.
Ya pokoknya tentang suhu ya. Kemudian banjir, rob dan penurunan tanah, persampahan, akses air bersih. Ya. Nah ini kita sudah bicara tentang disambungkan dengan bagaimana kota di dunia, kota global. Ya. Oke, satu-satu. Bang Gozi mau pilih yang mana? Menurut Bang Gozi tantangan terbesar sebenarnya yang mana? Yang paling pertama, yang paling diresahkan itu adalah unskilled labor ya. Ya sebenarnya nggak melulu terkait itu menjadi satu pertanyaan dan satu kajian yang benar-benar ya, benar nggak sih kita memiliki tenaga kerja yang tidak mumpuni. Tapi paling enggak itu menjadi sebuah alasan bagi perusahaan-perusahaan yang di Jakarta tidak menyerap atau kurang menyerap tenaga kerja masyarakat yang berKTP Jakarta, yang dampaknya adalah angka pengangguran pun semakin tinggi gitu. Atau alasan kita kalau ketemu masyarakat adalah, Bang, nyari kerja susah banget sekarang. Itu pasti nomor satu setiap keluhan. Jawabannya apa kalau Bang ditanya gitu? Nah, pertama memang betul gitu ya, nyari kerja itu susah sampai ada orang yang harus dicarikan kerjanya sama bapaknya gitu. Bahaya. Enggak bahaya toh. Enggak, bentar lagi selesai Pak. Oh gitu. Iya. Jadi itu memang benar masalah tenaga kerja itu menjadi hal yang paling serius yang saya pikir di Jakarta ya. Even kalau saya pikir gini, kalaupun macet, kalaupun banjir, kalaupun ada masalah-masalah apapun yang ada di Jakarta, selama kantong penuh gitu ya, kita punya kepastian, saya pikir itu bukan jadi masalah. Tapi ketika kita udah nggak punya kerjaan, nggak punya pegangan, apapun jadi masalah tuh, bener gak? Kalau saya sih ngerasa gitu. Jadi gimana solusinya menurut anggota Dewan Waduh. DPRD Provinsi DKI Jakarta? Ya. Kalau saya pertama sih bisa menyampaikan gagasan, menyampaikan ide dan mendorong dan mengusulkan, mudah-mudahan bisa jadi pembahasan. Pertama itu masalah ketenaga kerjaan itu bisa ya, kita kan gini, semangatnya adalah membangun kota global. Kalau Jakarta ini menjadi hanya sebagai kota metropolitan, hanya sebagai kota besar, itu dia oke-oke aja. Tapi ketika kita mau masuk ke global, artinya tantangan. Ketika dihadapkan dengan tantangan unskilled labor atau masih banyak orang pengangguran juga gitu ya. Itu kan akan dibuka keran-keran, baik itu bukan hanya daerah lain yang akan masuk ke Jakarta melamar kerja seperti kemarin gitu ya, tapi juga bisa jadi dan sudah mulai banyak tenaga kerja dari asing juga terbuka gitu kan, global. Kita membayangkan kalau di Indomaret besok misalnya selamat pagi, selamat berbelanja, besok good morning, have a good day gitu. Karena bukan orang Indonesia yang matanya biru gitu ya. Terkesan keren, cuman itu jadi pertanyaan gitu. Nah, itu artinya perlu ada afirmatif, Afirmatif itu kan biasanya dikhususkan atau dikategorikan untuk orang-orang marginal gitu ya. Misalnya yang special needs gitu ya. Kemarin kita juga membahas masalah perda disabilitas ya, untuk afirmatif disabilitas bisa dapatkan pekerjaan. Nah, saya pikir ketika kota Jakarta menjadi kota global, itu juga masyarakat Jakarta berKTP Jakarta harus melakukan afirmatif. Afirmatifnya adalah prioritas untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan di Jakarta. Perusahaan Jakarta. Itu pertama. Sehingga mau tidak mau itu menahan derasnya globalisasi ya, pekerja dari luar dari daerah lain aja. Kemarin udah kita kalah gimana dengan asing. Tapi gimana kan unskill, tidak punya skill, gimana? Jadi pertama memang kalau kami saya mengusulkan di DPRD itu kita usulkan memang dalam bentuk perda, kita rancang. Seperti misalnya gini, di daerah kabupaten bernama Karawang. Gitu ya, anak Karawang mana suaranya? Nggak ada ya? Oh nggak ada. Ya, di Karawang itu ada suatu perda ya, kalau misalnya salah, perda 1 nomor 2011 tahun 2011 perda 1 tentang tenaga kerjaan. Itu berisikan tentang kewajiban perusahaan itu menampung tenaga kerja lokal sebanyak 40%. 40% dari total karyawan di situ harus komposisinya itu 60-40%, 40%-nya itu adalah tenaga berKTP Karawang. 60% silakanlah bebas gitu ya. Karena kan di sana banyak perusahaan, banyak pabrik gitu ya. Nah, di Jakarta pun sepertinya harus mencontoh. Jadi besok kayak kunker pertama kalau saya usulkan itu Karawang tuh, Sat. Ya emang ada pro kontra juga, tapi saya pikir kita sebagai wakil masyarakat gitu, Sat ya, harus menyuarakan itu gitu ya. Tapi tadi pertanyaannya unskill, artinya kalau 40 itu, apakah terus kemudian perusahaan punya kewajiban untuk memberikan pelatihan? Gimana? Kalau pertama saya mau koreksi dulu terkait 60-40, sebenarnya itu
perlu ada kajian ya, angka yang besar 40 kah, 30 kah, 20 harus ada kajian. Tapi setidaknya dalam perda itu juga diwajibkan kalau misalnya memang ada terindikasi dalam kajian tertentu unskill karena memenuhi standar-standar pengusaha itu, maka ada kewajiban juga untuk memberikan pelatihan, support training kepada warga berKTP Jakarta. Kalau sekarang kan misalnya kita kenal dari dalam tenaga kerjaan yang kita ada, dinas tenaga kerja ya memberikan balai latihan kerja seperti itu. Saya pikir sudah saatnya menjadi kota global yang artinya peran untuk melakukan pendidikan ataupun pelatihan balai kerja itu bukan hanya urusan dinas, tapi perusahaan pun, pengusaha, pabrik, PT itu juga harus membuka ruang itu untuk warga Jakarta. Bagaimana dengan ini ya? Ini saya berdiri sebagai pengusaha. Siap bos. Jadi apa namanya? Ini kan waduh, berarti saya harus mengeluarkan cost lebih dong untuk biaya pelatihan. Bagaimana tuh? Kalau saya pikir ini boleh ini juga ya Seth ya, boleh di challenge juga. Apakah CSR misalnya yang dimiliki oleh pengusaha itu kan atau perusahaan itu biasanya disampaikan dalam bentuk pembangunan sesuatu di wilayah ya. Dalam bentuk materi. Materi ataupun infrastruktur. Kan mindsetnya saya pikir banyak lebih ke infrastruktur ataupun cash money gitu ya. Tapi nggak ada salahnya juga itu dialihkan dari sana Seth. Dengan pelatihan. Ya. Jadi jangka panjang. Bukan cuma masalah materi apa pembangunan kantor RW segala macam, tapi kemudian juga kepada pelatihan. Iya, apalagi kalau semuanya bisa di itu pasti baik banget tuh pengusahanya. Mungkin itu disukai sama masyarakat ya. Dilatih, habis itu dimasukin kerja ke tempat dia. Iya. Oke, ya. Jadi itu tadi nomor 1 atau ada lagi? Kalau itu pertama, kedua itu jadi kayak janji kampanye saya ya. Yang kedua itu masalah ini sih, kalau saya pikir masalah kawasan kumuh tadi, pemukiman kumuh ya. Pemukiman kumuh. Pemukiman di Cakung banyak. Ini rumahnya di Cakung ya, warga Cakung. Saya jujur ya, saya jujur. RW saya itu termasuk kategori RW kumuh. RW kumuh. Salah satu ini tapi kan rumah gue sih kayaknya nggak kumuh deh. Ya, karena kan kumuh itu bukan hanya dari sanitasi saja. Kalau kita kan mindset kumuh itu sanitasi, jorok atau kotor, sampah. Sebenarnya kumuh itu salah satu indikasinya juga luas bangunan yang ada ditempati oleh jadi ada kategori kepadatnya juga, kepadatannya juga ya. Jadi kumuh itu bukan hanya sekadar sanitasi tapi juga masalah kepadatan yang ada. Karena saya pernah keliling, namanya kita kampanye gitu ya, modal dengkul ya jalan doang gitu. Modal dengkul, habis itu kita ketemu dengan satu rumah yang isinya 8 kakak. 8 kakak, rumahnya ukurannya berapa? Rumahnya itu kayak 4x4 doang. 4x4. Masya Allah. 15. Artinya menjadi permasalahan juga ya, karena memang bentar, 8 kakak itu orangnya di situ semua atau cuma kakaknya doang? Kadang-kadang suka kakak doang loh di Jakarta. Ada pada saat yang saya temui itu orangnya di situ semua. Oh, itu berapa orang? Semua. Jadi itu kayaknya shift-shiftan, tidur dan istilahnya shift-shiftan. Ada juga ya memang realitanya seperti itu, sehingga penataan kawasan kumuh menjadi satu tantangan yang paling besar kedua setelah tenaga kerja. Karena apa? Kota global, kita membayangkan kota global itu bagaimana setidaknya kawasan Sudirman, Tamrin sudah bagus, tapi jomplang dengan masih banyaknya kawasan-kawasan pemukiman yang secara sanitasi maupun kepadatan itu sangat buruk gitu ya, dan perlu adanya akselerasi. Nah, penataan nih, jadi kemudian solusi langsung ya. Yes. Jadi penataan berarti kan rumah nih. Rumah berarti apakah kan tanahnya juga sedikit Jakarta ya? Apakah vertikal atau seperti apa? Kalau saya pernah baca itu rencana jangka panjang pembangunan itu ya, memang masa depan rumah yang ada di Jakarta vertical housing. Masa depan rumah Jakarta di Jakarta karena memang antara rumah susun ya, kebutuhannya itu banyak, sementara supply-nya itu sedikit. Jadi vertical housing menjadi salah satu solusi untuk membangun penataan kawasan pemukiman itu. Tapi juga ada satu program yang saya pikir bisa bagus, bisa dijalankan gitu ya. Kalau dulu namanya CIP, Community Action Plan dan Community Implementation Planning. Ya, itu di Dinas Perumahan. Itu sebenarnya bagus, cuman rasanya kemarin untuk daya serapnya dan
kurang aplikatif dan masih banyak tantangan. Apa ininya? Kelemahannya kemarin apa? Kelemahannya itu memang pertama support anggaran itu belum terlalu banyak gitu ya. Sementara kawasan kumuh yang ada di Jakarta itu banyak gitu ya, terus support anggaran itu enggak. Jadi setidaknya kawasan kumuh itu punya blueprint tuh, Seth. Jadi punya blueprint yang dirancang semua. Terus yang kedua, kelemahannya partisipasi publiknya masih minim. Terus yang terakhir bagi saya, setelah implementasinya itu pelibatan masyarakat untuk bisa terlibat dalam pembangunan harusnya menjadi program padat karya, itu masih kurang. Iya, kayaknya kemarin cuma mohon maaf nih untuk dinas-dinas yang terlibat. Jadi kelihatannya cuman seremonial gitu lah kira-kira, kebanyakan ya. Wah, udah daerah sini sudah ditata, tapi kemudian terus datang wali kota. Habis itu pemeliharaannya gitu nggak ini. Ya benar. Jadi karena gini, sebenarnya kan ketika ada program CAP dan CAPCIP ya, CAPCIP itu sebenarnya diharapkan ada partisipasi masyarakat dari perencanaannya, terus kemudian juga setelah pelaksanaan dan penjagaan, artinya ada merasa memiliki. Nah, diawali memang karena perencanaan beberapa wilayah yang mendapatkan program itu tidak terlibat, sehingga ya sebodo amat lah gitu. Biarkan, padahal semangatnya adalah semangat untuk kolaboratif. Nah, jadi memang perlu sentral pemerintah juga. Jadi kan sebenarnya melibatkan 3 unsur: pemerintah daerah sendiri melewat dinas perumahan pada saat itu, masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada, yang ketiga lewat konsultan. Nah, saya menarik tuh, makanya ada salah satu calon besok tuh, dia pengen punya program 1 RW 1 arsitek. Oh ya, nah, saya tahu calonnya. Ya, sebenarnya itu salah satu mudah-mudahan jadi memang saya sih kalau saya sih lebih kalau boleh ngasih masukan bukan hanya arsitek tapi emang planologi ya, ahli tata kota. Secara keseluruhan jadi nggak kan cuma gambar doang gitu, yang penting bagus. Tapi saya pikir memang dari satu wilayah itu perlu satu planologi, dia menjadi instrumen yang akan melit penataan kawasan di satu wilayah dan semuanya seragam gitu. Jadi kita tuh semangatnya standar. Eropa global, kampung-kampungnya juga harus bagus dan terstandar gitu. Semuanya ini selain ini sebenarnya ada RT RW juga ya, tata ruang ya. Jadi tentang tata ruang dan wilayah untuk Jakarta. Tapi ngomong-ngomong nih, udah lihat ya, jadi ternyata luar biasa nih penguasaan dari Bang Gozi, karena beliau sebenarnya sudah berpengalaman 5 tahun ya. Belum udah karena ayahandanya Allahyarham Ustadz Mukhayyar Rustamuddin adalah anggota DPRD. Sebenarnya dia udah berapa periode ya beliau ya? Kalau total 3 periode, 99-2004, 2004-2009, terus 2019-2024. Terakhir 2019-2024. Nah, beliau adalah stafnya atau asistennya atau bahkan kadang-kadang menggantikan posisi dari beliau. Alhamdulillah. Jadi kita lihat memang penguasaannya luar biasa ya. Waktunya nggak terlalu banyak. Satu lagi aja. Ya, selain itu berarti yang mana nih yang akan dilakukan oleh seorang Gozi? Coba kepadatan penduduk tadi sebenarnya kepadatan penduduk sama dengan penataan kawasan. Unskill labor tadi sudah, pemberian mutu tadi terkaitan. Nah, kemacetan itu kan sebenarnya juga bersamaan juga dengan ini ya, unskill labor. Jadi kalau misalnya penyerapan tenaga lokal, mudah-mudahan juga mengurangi kemacetan tuh, Seth. Jadi maksudnya terrangkai gitu ya. Dia rumahnya dekat dari rumahnya dekat, jadi harus ada regulasi. Jadi udah termasuk polusi udara pun termasuk. Kalau udah nggak macet pasti polusi udara berkurang. Perubahan iklim pun nggak ada. Banjir dan penurunan tanah sih sebenarnya menjadi prioritas juga. Tapi paling parah bagi saya antara banjir, akses air bersih dan persampahan. Itu kalau setelah itu bagi saya itu persampahan, persampahan karena itu persampahan itu kan daily kita ya, sehari-harinya kita. Jadi satu hari ini Jakarta mengirim sampah ke Bantar 8.000 ton. Masya Allah. Ya, besar banget ya. Itu kalau saya tuh berapa ya? Saya berat 1 kuintal. Itu berapa seorang Gozi ya? Berat nih. Tapi kelihatan udah lebih langsing daripada sebelum ini. Karena pakai baju hitam. Nanti kalau kerjanya benar sebagai anggota dewan pasti akan lebih langsing lagi. Aduh, siap. Aduh, jangan kalau naik jangan bukan yang nggak benar katanya. Oh gitu. Ya, jadi
satu lagi tadi ya itu ya persampahan. Secara persampahan ya, persampahan. Gimana kalau solusi dari seorang Gozi tentang Kalau persampahan pertama gini ya, ketika memang sudah darurat sampah, Jakarta bisa dibilang darurat sampah karena Bantar Gebang itu udah overload dan kita membayangkan ada gunung sampah di sebuah wilayah. Iya, di Bekasi. Jadi memang salah satu solusinya adalah penyelesaian sampah dari hulunya dulu ya. Hulu tuh awal ya. Hulu awal. Ya. Jadi nggak melulu kita menyelesaikan di hilir. Berarti di rumah tangga. Ya. Nah, kemudian baru di hilir. Tapi kayaknya ketika sudah darurat sampah, gunung sampah yang ada di Bantar Gebang itu perlu diselesaikan juga ya, biar 8.000 ton sehari itu juga nggak sampai akhirnya. Kesian kalau kita main ke Bantar Gebang ya, Ustaz mungkin pernah beberapa kali sana. Waduh, itu kayaknya kurang. Cuman orang Bekasi seneng loh ada gitu ya? Iya, karena dapat duit dari Jakarta. Dapat hibah. Jadi bisa. Sampah adalah uang, money. Dalam tanda kutip morot ya? Gimana? Uang kerohiman ya. Tapi besar banget ya. Iya. Ya tapi ya nggak bagus ya Jakartanya. Apalagi semangat kita kan di sini kan semangat kota global ya. Iya. Kalau bagi saya pertama selain masalah di Bantar Gebang itu sendiri, ada program ITF, RDF itu kan sebenarnya sudah berjalan. ITF itu masih belum jalan, tapi RDF sudah mulai berjalan. Yeah. Nah, paling penting menjadi kota global, masyarakatnya pun harus cerdas, harus bisa memilah-milih sampah. Kalau dulu tuh almarhum saya ingat banget, kemudian jadi amal jariah beliau. Dan sampai sekarang saya masih lakukan, Zat. Jadi kalau kata beliau, simpanlah sampah, bukan buanglah sampah. Jadi sampah yang kita gunakan itu, kalau beliau tuh menasihati saya secara langsung, jangan langsung dibuang. Kalau itu jadi kadang saya tuh jadi otodidak, masukin dulu simpan gitu. Kadang baru mikir. Itu akhirnya membuat kita sadar memilah-milih sampah. Oh ya ini yang bisa didaur ulang, mana yang. Nah itu sebenarnya daur ulang itu masih belum jalan sih. Cuman simpanlah sampah itu bagi saya jadi mikir. Oh iya ini sebenarnya juga akan menjadi tumpukan. Nah terus yang kedua, saya concern saya itu terkait sampah ini Sat. Kita membayangkan Jakarta kota global, internasional banyak, tapi bagi saya di beberapa wilayah kampung-kampung dan hampir banyak gitu mayoritas itu masih gerobak, masih didorong orang. Kayaknya udah nggak pas deh untuk kesian ya, kesian deh. Kayaknya kurang manusiawi. Kita tuh ya kalau bagi saya kalau ini jadi kota besar aja, kota metropolitan ya, oke lah gitu ya. Kota global masih dorong sapa pakai orang hello gitu. Soalnya di belakang itu sampah semua. Saya juga kalau pagi-pagi itu di rumah nggak tega gitu ngeliat ya. Sampah rumah tangga terus dia dorong-dorong kayak kuda gitu ya. Meskipun memang mereka membutuhkan pekerjaan itu, saya akui betul. Tapi jangan untuk menjadi kota global kayaknya udah. Ayo dong kita naik kelas. Maka bagi saya perlu juga pengambilan sampah itu harus kolektif yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup, dinas terkait. Selama ini kan kalau yang saya pahami untuk pengambilan sampah itu hanya dikolektif oleh wilayah lokal ya, RT, RW gitu ya. Kalau RT, RW dengan iuran masyarakat, sehingga kadang-kadang kalau RT-nya bagus, RW-nya bagus, pengambilan sampahnya pun bagus. Tapi kalau RT-nya atau RW-nya ya begitu ya kurang akomodatif, nggak mendengarkan, nggak ngurusin wilayahnya, akhirnya apa? Akhirnya terbengkalai sampah gitu, atau itu yang membuat orang membuang sampah sembarangan. Karena ya gue gak difasilitasi nih sama RT sama RW pemerintah, ya udahlah kita buang aja. Kadang nyari tanah kosong lempar. Jadi perlu standarisasi bagi saya. Minimal gerobak motor lah. Apalagi kalau misalnya kita mau lebih keren lagi, gerobak motor berbasis listrik. Itu kayaknya itu kota global tuh ngambil sampah. Nanti kita itu anggarannya tuh masalah kalau kan ide dulu ya. Kalau kita kan mikirnya udahlah ide aja dulu. Masalah anggaran yang mikirin yang lain. Sama kita juga ya. Ya kita lihat deh. Oke, ini waktu ternyata sudah mengejar gitu ya. Nanti ntar kita akan lanjutkan di lain waktu. Tapi terima kasih Bang Gozi ya. Kita bisa melihat bahwa seorang anak muda milenial anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini punya ide-ide yang bagus sekali ya. Tadi tentang tenaga kerja yang pertama, kemudian yang kedua tentang tadi kemacetan ya. Di kawasan pemukiman. Pemukiman nanti arahnya ke kemacetan lain-lain. Dan yang ketiga tentang sampah. Dan kalau demikian sih saya udah ridho aja sih ya kalau misalnya
dilanjutkan oleh beliau-beliau ini, ya, anak-anak muda untuk bisa mengurus Jakarta dan mengurus Indonesia. Demikian dulu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.